Halo, saya Siva Mutiara dengan NIM P071203200037. Saya Nurul Fitriati Handayani, NIM P0712032218. Perkenalkan, saya Aziza Widya Rahmatia, NIM P071203200043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Jusnidawati dengan NIM P071203200046. Perkenalkan, nama saya Widya Iswara dengan NIM P071203200012. Saya Muhammad Asmi dengan NIM P071203200019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2A semester 3 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi jurusan Keperawatan. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menampilkan video edukasi kesehatan yang berjudul Komunikasi dan Konseling antara perawat dan pasien HIV/AIDS. Tugas video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, seorang laki-laki dewasa yang terinfeksi HIV datang ke rumah sakit Melati untuk melakukan konseling terhadap penyakitnya. Ia diarahkan untuk melakukan konseling dengan perawat Syifa. Sementara itu, perawat Syifa sedang membuat rencana interaksi dan mempelajari kasus atau studi pustaka sesuai data sekunder yang didapat. Adapun identitas pasien berdasarkan kunjungan sebelumnya saat ia melakukan tes pemeriksaan HIV sebagai berikut. Nama Muhammad Hazmi, umur 29 tahun, pekerjaan dosen agama Islam, pendidikan terakhir S2, alamat Jalan Kesehatan nomor 45, Senolowo, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, penyakit HIV atau AIDS. Selamat masuk. Permisi, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Baik, Sus. Kalau boleh saya tahu, siapa nama lengkap Bapak, Pak? Boleh, Sus. Nama saya Muhammad Asmi. Panggilan Bapak siapa, Pak? Asmi, Sus. Baik, Bapak Hasmi. Sebelumnya, perkenalkan saya, perawat Syifa. Kalau boleh saya tahu, apa maksud kedatangan Bapak ke klinik kami? Maksud kedatangan saya di sini, saya ingin konseling terhadap penyakit saya, Sus. Oke, baiklah Bapak Hasmi. Konseling memang sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan pasien tentang penyakitnya sedang dideritanya, sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan pasien terhadap penyakitnya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak ingin konseling mengenai penyakit apa Pak? Saya terinfeksi HIV, Sus. Tapi saya masih belum paham terhadap penyakit ini. Oh baiklah Bapak, kalau boleh saya tahu ya Pak, sejak kapan Bapak terinfeksi penyakit HIV ini Pak? Sejak saya melakukan pemeriksaan tes HIV, Sus. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani serta mengetahui hasil tes tersebut Pak? Saya shock, Sus. Apalagi saat mendengar orang bilang penyakit saya tidak bisa sembuh. Saya masih belum mau meninggal, Sus. Tenang Pak, kalau masalah meninggal itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Sekarang tinggal bagaimana kita mengupayakan untuk kesehatan Bapak Pak. Bapak nggak boleh berpikir ke arah sana ya Pak. Baik, Sus. Kalau boleh tahu, penyakit HIV/AIDS itu sebenarnya penyakit seperti apa ya, Sus? Jadi gini Pak, HIV sendiri itu merupakan virus yang hanya dapat tertular pada manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita Pak. Sedangkan AIDS itu reaksi setelah virus berkembang Pak, yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, apalagi nih Pak, HIV virusnya telah berkembang, maka AIDS itu menyebabkan kita sistem kekebalan tubuh kita itu menurun Pak. Jadi mudah terkena penyakit apapun. Oh,
Jadi HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah kondisi yang disebabkan oleh HIV itu sendiri. Benar, Sus? Ya, benar sekali, Pak. Lantas, bagaimana HIV bisa menginfeksi manusia, Sus? Jadi virus HIV ini, Pak, menginfeksi manusia itu melalui dua cara. Cara pertama itu melalui darah dan cara kedua melalui cairan kelamin. Darah dan cairan kelamin, Sus? Ya, benar, Pak. HIV adalah sebuah virus sama seperti jenis lainnya yang dapat ditularkan oleh seseorang yang telah terserang virus itu. Virus ini dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui pertukaran cairan. Dalam tanda kutip, Pak, maaf sebelumnya, pergaulan bebas, hubungan seks tanpa pengaman, serta penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. Selain itu, seorang ibu hamil juga dapat menularkan virus ini ke dalam anak yang sedang kandung. Bagaimana hubungan dari penggunaan narkoba dengan penularan HIV/AIDS ini, Sus? Jadi gini, Pak, pemakai narkoba itu bisa terinfeksi HIV karena penggunaan atau cara pakai narkoba melalui jarum suntik. Para pengguna tersebut menggunakan jarum suntik secara bergantian dan secara langsung jarum suntik itu tidak lagi steril dan itu bisa membawa darah orang yang terinfeksi HIV ke orang lain. Astaga, Sus, sekarang saya tahu kenapa saya terinfeksi penyakit HIV. Maaf sebelumnya nih, Pak, apakah pernah Bapak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian? Ya, Sus, mungkin karena waktu saya muda saya adalah pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan teman saya. Setelah beberapa tahun, saya mengalami gejala-gejalanya seperti demam, pegal-pegal, dan lesu. Saya mencari tahu di internet gejala apa yang saya alami. Ternyata itu adalah gejala HIV. Dan akhirnya saya mengikuti tes pemeriksaan HIV. Setelah beberapa hari, hasil tes keluar dan ternyata saya terdeteksi penyakit HIV. Saya sangat menyesal, Sus. Tolong jangan ceritakan aib saya kepada siapapun. Tentu saja, Pak, ini sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi privasi klien kami, Pak. Terima kasih, Sus. Oh ya, dari pernyataan Sus tadi, berarti pergaulan bebas adalah hal yang tidak bisa lepas dari kasus penyebaran virus ini. Benar, Sus? Ya, benar, Pak. Biasanya anak remaja cenderung lebih labil dan bersifat ingin tahu. Sekarang banyak sekali kasus-kasus anak remaja tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan menonton video konten terlarang. Hal tersebut dapat mengakibatkan remaja tersebut meniru adegan yang ada di video, seperti seks bebas dan hal lainnya. Jadi bagaimana caranya agar saya sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak saya dari pergaulan bebas, Sus? Salah satu caranya adalah Bapak dan anak tersebut dengan selektif menyeleksi informasi yang diterima oleh anak, kemudian menghindari anak menonton film dengan konten dewasa, lalu mengajarkan anak-anak agar bijaksana dalam mengelola informasi dari internet maupun sumber lainnya. Baik, Sus. Apa saya bisa sembuh, Sus? Apakah penyakit saya bisa disembuhkan? Untungnya Bapak masih memasuki gejala awal, jadi masih bisa diselamatkan, Pak. Jika tidak cepat Bapak menanggapi hal ini, penyakit ini maka akan berakibat fatal, Pak. Obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS ini sepenuhnya belum ditemukan ya, Pak. Namun ada pengobatan yang dapat membuat pasien tetap sehat dan menjaga tubuh dari kerusakan lebih lanjut, Pak. Bagaimana pengobatan yang harus saya lakukan? Ada berbagai jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Nanti obat-obat itu dijelaskan oleh dokter lebih lanjut ya, Pak. Baik, Sus. Sus, apakah besok dokternya praktek? Iya, Pak. Besok dokter yang bersangkutan itu praktek. Jadi Bapak kembali lagi ke sini dengan jam yang sama ya, Pak. Baik, Sus. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak? Cukup, Sus. Setelah kita ngobrol panjang lebar nih, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan hal ini kepada saya, Pak? Saya tidak cemas lagi, Sus. Alhamdulillah ternyata ada obat untuk memperlambat perkembangan virus ini. Terima kasih banyak atas informasinya ya, Sus. Sama-sama, Pak. Semoga penyakit Bapak lekas sembuh ya, Pak. Amin, Sus. Saya permisi dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Setelah konseling, pasien pun pulang ke rumahnya dan berencana datang kembali besok untuk bertemu dengan dokter.
Sementara itu, perawat membuat dokumentasi konseling. HIV atau Human Immunodefense Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka akan semakin mudah seseorang terserang penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kasus yang lebih serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh seseorang untuk melawan virus sudah hilang sepenuhnya. Gejala yang ditimbulkan ketika seseorang terinfeksi virus HIV terbagi dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap infeksi akut. Pada tahap infeksi ini, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala yang sering muncul yaitu demam, sakit perut, sakit kepala, munculnya ruam di kulit atau yang lebih sering disebut dengan infeksi kulit, dan nyeri pada sendi otot. Pada tahap ini, gejala akan berlangsung hingga beberapa minggu. Yang kedua yaitu tahap laten. Pada tahap ini, virus akan berkembang dan akan merusak sistem kekebalan tubuh. Gejala yang sering muncul yaitu penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, mual muntah, pembekakan kelenjar getah bening, dan tubuh terasa lemas. Pada tahap ini, gejala akan berlangsung hingga beberapa tahun. Yang ketiga, ketika infeksi tahap laten tidak segera ditangani, maka akan membuat virus semakin berkembang. Kondisi ini akan membuat infeksi memasuki tahap yang ketiga yaitu tahap AIDS. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah hilang sepenuhnya, sehingga membuat penderita terserang penyakit yang lain. Gejala yang muncul yaitu munculnya bercak putih di lidah, mulut, dan alat kelamin. Gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi dan hilang ingatan, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, dan yang terakhir mudah marah atau depresi. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Jika tubuh seseorang memiliki sedikit sel CD4, maka kekebalan tubuhnya pun lemah. Adapun cara penularan HIV, yakni jika darah, sperma, dan cairan vagina orang yang terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Adapun cara penularannya dengan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan seksual. Hubungan seksual dengan penderita HIV, baik itu melalui vagina, anal, atau dubur, dapat mengakibatkan penularan HIV. Meskipun jarang terjadi, hubungan seksual dengan oral juga dapat mengakibatkan penularan HIV, yakni jika si penderita memiliki luka terbuka pada mulutnya, misalnya sariawan ataupun gusi berdarah. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita HIV, misalnya saat membuat tato dan saat mengonsumsi nafza suntik. Yang ketiga, transfusi darah, menerima donor darah dari penderita HIV. Dan selain ketiga hal tadi yang dapat mengakibatkan penularan HIV, yakni dari ibu hamil yang menderita HIV kepada janin yang dikandungnya. Penularan dari ibu ke anak juga dapat terjadi saat proses melahirkan dan saat proses menyusui melalui air susu ibu. Adapun cara pencegahan HIV/AIDS dikenal juga dengan konsep ABCDE. Adapun konsep ini yang pertama, A artinya absent. Absent, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B, be faithful, artinya setia kepada satu pasangan seks saja atau tidak bergonta-ganti pasangan. C, yakni kondom. Kondom artinya menggunakan kondom saat berhubungan seksual. D artinya drug no, tidak mengonsumsi narkoba. E, education, artinya memberikan edukasi atau informasi yang benar terkait HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Selanjutnya mengenai pengobatan HIV/AIDS. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan HIV/AIDS secara total, tetapi terdapat obat yang mampu memperlambat perkembangan virus. Obat ini bernama antiretroviral atau ARV. Obat ini harus segera dikonsumsi setelah didiagnosis terinfeksi HIV. Obat ini tidak bisa dikonsumsi hanya beberapa kali saja, tetapi harus dikonsumsi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sesuai dengan resep atau petunjuk dari dokter. Adapun jenis obat ARV ini ialah efavirenz, etravirin, nevirapin, lamizudin, dan zidofudin. Sekian
Sekian video edukasi kesehatan tentang penyakit HIV/AIDS dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.